Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Hairul Wahab. Pada video kali ini saya akan memperbaiki freezer merek LG. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang setia untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video selanjutnya. Dan jangan lupa like. Boleh juga share di media sosial lainnya dan tulis komentar Anda. Terima kasih. Ini adalah freezer yang akan saya perbaiki. Sedikit saya memberikan tip ketika Anda mengambil es di dalam freezer ini, jangan gunakan barang tajam seperti pisau, pahat, obeng, dan lain-lain, karena menyebabkan kebocoran pada evaporator atau lantainya. Tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memodifikasi freezer ketika kita tidak menemukan kebocoran saat pressure test. Tetapi freezer ini mengalami kurang freon, keras di bagian lantai atasnya saja, di bagian bawah tidak keras. Setiap freezer, kulkas ataupun AC ketika kurang freonnya pasti ada penyebabnya. Kemungkinan ada bocor, cuman tidak ketahuan bocornya di mana karena pipa ini di dalam bodi freezer. Jadi saya langsung mengambil tindakan untuk melepaskan pipa bodinya dan membypassnya langsung ke pipa kondensor bagian luar. Hal seperti ini sering saya lakukan dan berhasil. Lihat, di bagian yang saya pegang ini terdapat pipa kondensor di bagian pintu. Ketika kita memegangnya saat freezer ini hidup, kalau memang masih normal, maka di pinggir pintu tersebut panas. Maka dari itu saya akan melepaskan pipa tersebut. Saksikan videonya sampai habis. Mana tahu Anda sedikit agak mengerti apa yang akan saya lakukan pada freezer ini. Saya akan melepaskan fungsi dua pipa yang ada di paling bawah bagian kompresor ini. Dan saya akan melangsungkannya ke pipa kondensor bagian belakang yang jaring hitam ini. Sebelum saya melakukan pengelasan atau menyambung pipa ini, saya akan merapikan terlebih dahulu sambungan pipa tersebut. Jadi
mempermudahkan saya untuk mengelas. Saya pergunakan pipa tembaga ukuran 1/4 sekitar 2 inci. Fungsinya untuk menyambung pipa 3/16 yang dari besi ini. Sebelum pipanya kita sambung atau kita las, kita bersihkan dulu menggunakan amplas di penampang yang akan kita las. Setelah pipanya tersambung dengan rapi, saya akan lakukan pengelasan. Pengelasan ini adalah dari pipa besi ketemu tembaga, karena soket yang saya gunakan ini dari pipa tembaga. Jadi menggunakan kawat kuningan dicampur dengan borak. Hati-hati dalam pengelasan, jangan sampai pipanya patah atau kawat lasnya bisa masuk ke dalam pipa menyebabkan mampat.
Lihat hasil lasnya sangat rapi dan rata. Untuk memastikan pengelasan kita ini bocor atau tidak, maka kita isi pressure di pipa tersebut untuk memastikan apakah pengelasan kita sudah tersambung dengan baik. Seperti biasa, untuk mengetahui hasil pengelasan bocor atau tidak, kita tes dengan air sabun. Jika melembung, maka di pengelasan kita gagal. Cek dengan teliti sebelum diisi prion. Isi saja pressernya sekitar 100 psi. Kita tandai jarumnya. Jika jarumnya turun, maka kita harus cek di tempat lain lagi, mana tahu ada bocor. Setelah berhasil melakukan pressure test, kita buang anginnya dulu. Setelah itu baru divakum. Proses vakum ini sangat wajib kita lakukan sebelum pengisian prion, karena prion tidak boleh bercampur angin di dalam pipa. Angin yang berada di dalam pipa bisa menyebabkan prionnya lama-lama bisa habis juga.
Maka dari itu kita lakukan proses vakum sampai anginnya betul-betul habis dan sampai pressure gauge-nya menunjukkan di jarum minus 30 PSI. Setelah proses vakum selesai, kita isi freon sedikit, kira-kira sekitar 75 PSI saja sudah cukup. Sebelum kompresornya kita nyalakan. Kemudian nyalakan freezer tersebut atau kompresor. Setelah kompresor tersebut hidup, baru kita lakukan pengisian freon secara berlahan-lahan. Tidak boleh terburu-buru. Jika terburu-buru, maka pengisian freon tidak sempurna atau tidak rata di bagian setiap pipa kondensor atau di bagian evaporatornya.
isi prion sedikit demi sedikit, dan sambil kita pegang di bagian pipa discharge atau pipa kondensornya, apakah panas. Jika panas, maka proses pengisian prion ini berjalan dengan baik atau lancar. Dan pegang juga di bagian filter, apakah panas. Jika panas juga, maka prionnya sudah pasti lancar. Kemudian kita pegang juga di bagian pipa baliknya atau pipa suction, apakah dingin. Jika dingin, maka proses pengisian prion juga lancar. Dan kita pegang juga di bagian pipa kondensor atau pipa jaring hitam ini, apakah panas. Jika panas, maka freezer ini bekerja dengan baik dan pengisian prion juga lancar. Isi prion dengan cara berlahan-lahan, lebih kurang waktunya sekitar setengah jam, sampai menghasilkan jarumnya antara 10 sampai 15 psi. Coba kita lihat di bagian dalam freezer ini, apakah lantai atau evaporatornya sudah dingin atau sudah nempel tangan kita di atas lantai ini. Jika sudah rata di setiap lantai, maka pekerjaan kita pun sudah berhasil. Inilah tutorial bagaimana cara melepaskan pipa bodi pada freezer. Karena kebocoran pipa bodi ini tidak terdeteksi kebocorannya. Semoga video ini sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like di video ini, dan jangan lupa pula untuk subscribe di channel Hairul Wahab. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.